Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyu Utami dengan NIM 2004202. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai negara Indonesia dan negara tetangga atau Asia Tenggara. Langsung saja kita membahas mengenai negara Indonesia dan negara tetangga atau Asia Tenggara. Yang pertama yaitu peta Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Dan ini adalah gambar dari peta Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara yaitu ada 11 negara. Adapun negara tersebut yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Selanjutnya kita akan membahas ibu kota dari negara-negara tersebut. Yang pertama yaitu negara Myanmar dengan ibu kotanya Naypyidaw. Kemudian negara Thailand, ibu kotanya Bangkok. Selanjutnya Laos dengan ibu kota Vientiane. Kemudian Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh. Selanjutnya yaitu Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Selanjutnya Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Kemudian Singapura dengan ibu kotanya Singapura. Selanjutnya Indonesia dengan ibu kota Jakarta. Kemudian negara Filipina dengan ibu kotanya Manila. Selanjutnya negara Brunei, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Selanjutnya yang terakhir yaitu negara Timor Leste dengan ibu kotanya Dili. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak astronomis Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian letak astronomis Asia Tenggara, yaitu terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian kita akan membahas pulau-pulau yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera, yaitu pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia. Kemudian Pulau Jawa, yaitu pulau yang terletak di Indonesia dan terluas ke-13 di dunia. Selanjutnya Pulau Kalimantan, merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Kemudian Pulau Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11. Yang kelima yaitu Pulau Timor, merupakan pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang keenam yaitu Pulau Seram, yaitu terletak di sebelah utara Pulau Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya yaitu Pulau Halmahera, merupakan pulau terbesar di Kepulauan Maluku, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya yaitu Pulau Mindanao, merupakan pulau terbesar kedua di Filipina. Yang kesembilan yaitu Pulau Samar, merupakan pulau terbesar ketiga di Filipina. Dan yang terakhir yaitu Pulau Luzon, merupakan pulau terbesar di Filipina dan juga terpenting dalam bidang ekonomi dan politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sungai-sungai di Asia Tenggara. Pada peta kita dapat melihat ada 3 sungai terbesar di Asia Tenggara. Baiklah, saya akan memperjelasnya. Yang pertama yaitu ada 3 sungai, yaitu Sungai Irrawaddy, Sungai Salween, dan Sungai Mekong. Sungai Irrawaddy berada di Myanmar dengan panjang sekitar 2170 km. Sungai ini merupakan sungai terpenting di Myanmar. Selanjutnya yaitu Sungai Salween.
Sungai Salween yaitu sungai yang terpanjang di Myanmar, berhulu dari Plato Tibet. Panjang Sungai Salween keseluruhan mencapai 2.815 km. Dan yang terakhir yaitu Sungai Mekong, merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara dengan panjangnya sekitar 4.023 km. Sungai Mekong bersumber dari Gunung Jifu di Zhou County, Tibet. Kemudian mengalir ke Cina, tepatnya di Provinsi Yunnan. Terus mengalir ke Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, hingga sampai ke Vietnam. Selanjutnya saya akan membahas tentang aktivitas penduduk Asia Tenggara secara sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama yaitu secara sosial. Secara sosial, kondisi dan status sosial masyarakat di Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Kemudian secara ekonomi, perekonomian negara di Asia Tenggara masih dalam tekanan akibat pandemi. Berdasarkan hasil survei Ipsos pada gelombang ketiga ini, 30% masyarakat negara Asia Tenggara merasa situasi ekonomi negara mereka saat ini baik. Untuk Indonesia sendiri, 25% masyarakat mengakui ekonomi nasional saat ini baik. Dan yang terakhir yaitu secara budaya. Asia Tenggara adalah subwilayah yang sangat beragam, seperti etnis, bahasa, agama, dan masyarakat yang berbeda satu sama lain. Dalam menanggapi keragaman itu, negara-negara Asia Tenggara sering didorong untuk membangun suatu identitas nasional bersama yang memungkinkan mereka untuk berintegrasi sebagai suatu kesatuan negara-negara Asia Tenggara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai negara Indonesia dan Asia Tenggara. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.